Anak-anakku sekalian, hari ini kita mau membahas tentang permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan elastisitas. Anak-anakku sekalian, harga keseimbangan dibentuk oleh permintaan dan penawaran. Sedangkan permintaan itu dipengaruhi oleh harga, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, dan perkiraan. Penawaran dipengaruhi oleh harga, teknik produksi, harga bahan baku, maupun perkiraan. Permintaan akan kita sesuaikan dengan hukum permintaan, di mana apabila harga itu turun maka permintaan akan naik. Untuk hukum penawaran, jika harga itu naik justru penawaran akan meningkat. Dari permintaan dan penawaran itu akan mengalami naik turun atau disebut elastisitas. Gitu. Elastisitas itu nanti bisa dibagi menjadi 5. Elastis, inelastis, elastis linear, elastis sempurna maupun inelastis sempurna. Oke, next lanjut akan kita terangkan satu-satu dari permintaan terlebih dahulu. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada periode tertentu. Definisi di atas ada 2 kata yang menjadi dasar pengertian permintaan. Pertama, konsumen ingin memiliki benda pemuas kebutuhan, dan kedua, konsumen ingin memiliki kemampuan untuk memperolehnya. Jika hal tersebut dipenuhi, berarti yang terjadi di sini adalah permintaan efektif, di mana konsumen ingin mampu membeli benda pemuas kebutuhan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada harga barang. Harga barang itu akan mempengaruhi jumlah permintaan. Jika harga turun, cenderung orang akan meminta lebih banyak atau membeli banyak. Pendapatan seseorang. Jika pendapatan seseorang itu naik, biasanya jumlah permintaan juga akan bertambah. Tapi kalau misalnya terjadi pandemi COVID saat sekarang ini, banyak pendapatan masyarakat menurun, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga menurun. Yang mempengaruhi ketiga adalah harga barang yang lain yang berkaitan. Jadi misalnya ada harga barang yang mempunyai fungsi yang sama atau barang tersebut substitusi saling menggantikan. Jika harga barang yang satu itu naik, maka orang akan mengganti barang yang diminta ke barang yang lain. Jadi harga barang yang lain yang fungsinya sama itu akan mempengaruhi harga jumlah permintaan masyarakat. Yang keempat adalah perkiraan atau estimasi. Jika harga suatu barang diperkirakan akan naik, maka masyarakat akan menambah jumlah permintaan. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Next, untuk kurva permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, jumlah barang yang akan diminta akan turun. Bila harga turun, jumlah barang yang akan diminta akan naik. Berdasarkan hukum di atas, kita dapat menggambarkan permintaan terhadap suatu barang dalam bentuk kurva atau grafik. Perhatikan grafik di sini. Di situ yang horizontal adalah harga per unit, sedangkan yang vertikal adalah jumlah barang yang diminta. Kita perhatikan jika harga 5.000 maka barang yang diminta cuma 2. Jika harga 4.000 maka harga yang diminta barang yang diminta jumlahnya 4. Jika harga 3.000 maka jumlah barang yang diminta 6. Dan jika harga turun menjadi 1.000 jumlah harga barang yang diminta 10 unit. Maka bentuk kurva yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah menunjukkan bahwa penurunan harga akan mengakibatkan kenaikan permintaan. Sejauh ini kita membicarakan tentang bagaimana kurva permintaan seorang individu. Untuk menganalisis bagaimana sebuah pasar bekerja, kita perlu menentukan adanya permintaan pasar atau market demand. Permintaan individu dan permintaan pasar. Sejauh ini kita membicarakan tentang bagaimana kurva permintaan seorang individu. Untuk menganalisis bagaimana sebuah pasar bekerja, kita perlu menentukan adanya permintaan pasar atau market demand. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari semua kurva individu untuk sebuah barang atau jasa tertentu. Dengan memperhatikan permintaan pasar, kita mampu membuat permintaan pasar. Kita lihat tabel di sini. Jika harga buku diutarakan dari 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 sampai 1.000. Maka Amir, jika harga buku 5.000 dia mampu membeli 2. Budi cuma mampu membeli 1,